Halo sahabat, selamat datang di channel Lingkup Sehat. Di sini, Anda akan menemukan tips kesehatan sederhana, informasi penting, dan solusi alami untuk membantu Anda hidup lebih sehat dan bebas dari keluhan sehari-hari. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Tahukah Anda bahwa solusi untuk membantu mengatasi asam urat dan rematik sebenarnya bisa ditemukan di dapur rumah sendiri? Fakta ini masih jarang diketahui oleh banyak orang. Ada jenis sayuran yang sering Anda jumpai di pasar tradisional dengan harga yang sangat terjangkau. Namun ternyata memiliki potensi besar sebagai penolong dalam meredakan nyeri sendi yang terasa menyiksa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkap sebuah fakta penting yang jarang sekali dibahas secara terbuka. Bayangkan, Anda tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk membeli obat-obatan mahal yang kadang menimbulkan kekhawatiran karena efek sampingnya. Bahkan, dengan biaya sekitar Rp20.000 saja, Anda sudah bisa mendapatkan bahan alami yang dapat dimanfaatkan hingga 1 bulan. Namun sebelum saya mengungkap lebih jauh, saya mohon kesediaan Anda untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol like, subscribe, serta menuliskan komentar di bawah ini. Silahkan tuliskan usia Anda saat ini dan Anda sedang menyaksikan tayangan ini dari kota mana. Dengan begitu, kita bisa saling berinteraksi, saling menyapa, dan mendoakan satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan kebahagiaan saya sampaikan kepada seluruh penonton setia channel Lingkup Sehat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita luangkan sedikit waktu untuk membayangkan sebuah kondisi yang mungkin pernah Anda alami. Pernahkah Anda terbangun di pagi hari dengan kondisi sendi yang terasa kaku? Jari-jari terasa sulit digerakkan. Lutut terasa nyeri saat pertama kali menapak lantai. Bahkan untuk berjalan menuju kamar mandi saja, terasa seperti membawa beban yang berat. Atau mungkin Anda pernah merasakan sensasi nyeri tajam di pergelangan kaki, terutama saat malam hari. Saya memahami bahwa banyak dari Bapak dan Ibu, khususnya yang telah berusia di atas 50 atau 60 tahun, sering mengalami kondisi seperti ini. Dan seringkali keluhan tersebut dianggap sebagai hal yang wajar, seolah-olah itu merupakan bagian alami dari proses penuaan. Padahal, nyeri sendi maupun kadar asam urat yang tinggi bukan sekedar persoalan usia, melainkan merupakan sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang dan membutuhkan perhatian. Pada kesempatan ini, saya akan mengungkap sebuah rahasia penting yang seringkali diabaikan oleh banyak orang. Rahasia ini bukan berasal dari obat kimia yang mahal, bukan pula dari suplemen impor yang harganya tinggi. Justru, solusi tersebut dapat ditemukan dengan mudah di dapur kita sendiri, di pasar tradisional, atau bahkan di warung sayur yang biasa Anda kunjungi. Benar sekali. Terdapat 5 jenis sayuran sederhana yang harganya murah, namun memiliki manfaat luar biasa sebagai terapi alami untuk membantu mengatasi asam urat dan rematik. Dengan biaya yang tidak sampai Rp20.000, Anda sudah bisa memperoleh bahan alami yang efektif, relatif aman dan dapat digunakan dalam jangka panjang tanpa perlu khawatir terhadap efek samping yang berbahaya. Perkenalkan, saya Dr. Dinda. Saya telah mengabdikan diri di bidang medis selama lebih dari 20 tahun, khususnya dalam menangani pasien lanjut usia. Selama lebih dari 2 dekade tersebut, saya telah menyaksikan berbagai kisah perjuangan pasien dalam menghadapi penyakit degeneratif, termasuk asam urat dan rematik. Saya pernah menemui pasien yang kesulitan berjalan karena pembengkakan pada lutut. Ada juga yang harus menggunakan tongkat hanya untuk sekedar berjalan ke dapur. Bahkan ada yang telah mengeluarkan biaya hingga jutaan rupiah untuk pengobatan, tetapi nyeri yang dirasakan tetap tidak kunjung hilang. Namun di sisi lain, saya juga merasa bersyukur karena banyak pasien yang berhasil pulih dan kembali menikmati hidupnya. Mereka bisa kembali tersenyum, bermain bersama cucu, aktif berkebun, hingga mengikuti kegiatan senam lansia. Menariknya, perubahan tersebut seringkali terjadi hanya dengan memperbaiki pola makan sehari-hari. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan asam urat. Asam urat merupakan zat alami yang dihasilkan ketika tubuh memecah purin, yaitu senyawa yang terdapat dalam berbagai jenis makanan seperti daging merah, jeroan, dan makanan laut. Dalam kondisi normal, asam urat tidak menimbulkan masalah. Namun ketika jumlahnya berlebihan dan tubuh tidak mampu membuangnya melalui ginjal, maka zat ini akan menumpuk. Akibatnya, terbentuk kristal-kristal kecil yang mengendap di dalam sendi. Untuk mempermudah pemahaman, bayangkan sendi Anda seperti engsel pintu. Jika engsel tersebut diberi pelumas, maka pintu akan bergerak dengan lancar.
Tetapi jika engsel tersebut dipenuhi pasir atau kerikil, maka setiap kali pintu dibuka akan terasa berat, berderit, dan tidak nyaman. Hal inilah yang terjadi pada sendi ketika kristal asam urat menumpuk. Sendi menjadi kaku, terasa nyeri, bengkak, bahkan dapat mengalami kemerahan. Sementara itu, rematik merupakan kondisi peradangan pada sendi. Dalam beberapa kasus, kadar asam urat yang tinggi dapat memicu terjadinya rematik. Namun ada juga kondisi rematik yang terjadi meskipun kadar asam urat berada dalam batas normal. Hal ini biasanya berkaitan dengan sistem imun tubuh yang justru menyerang jaringan sendi itu sendiri. Akibatnya, rasa nyeri yang muncul bisa berlangsung sepanjang hari dan sangat mengganggu aktivitas. Jika kedua kondisi ini tidak ditangani dengan baik, maka dapat berdampak besar terhadap kualitas hidup. Aktivitas sehari-hari menjadi terbatas, sulit berjalan jauh, bahkan ibadah pun bisa terganggu karena kesulitan saat rukuk dan sujud. Tidak hanya itu, kebahagiaan sederhana seperti bermain bersama cucu pun bisa terasa sulit dilakukan. Namun, Anda tidak perlu merasa khawatir. Saya tidak hanya akan menjelaskan permasalahan ini, tetapi juga memberikan solusi yang nyata. Solusi yang mudah diterapkan, terjangkau, dan telah terbukti membantu banyak pasien yang saya tangani. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah nyata dari salah satu pasien saya. Sebut saja Pak Harun. Beliau adalah seorang pensiunan guru dari Surabaya yang berusia 68 tahun. Ketika pertama kali datang ke klinik, wajahnya tampak lelah dan penuh keputusasaan. Dengan suara pelan, beliau mengatakan, "Dok, saya sudah mencoba berbagai macam pengobatan, mulai dari obat medis hingga jamu tradisional. Tetapi kadar asam urat saya tetap tinggi. Rasanya tubuh ini seperti mesin yang sudah berkarat dan membutuhkan pelumas. Semua sendi terasa kaku." Beliau mengeluhkan nyeri pada lutut saat menaiki tangga. Bahkan untuk menulis di papan tulis pun sudah tidak mampu. Ketika saya melihat hasil pemeriksaan laboratoriumnya, kadar asam uratnya mencapai angka 9,2, yang jelas berada jauh di atas batas normal. Kondisi tersebut tentu sangat mempengaruhi kualitas hidup beliau. Kemudian saya berkata, "Pak Harun, mari kita coba pendekatan yang lebih sederhana. Kita tidak perlu bergantung pada obat mahal atau terapi yang rumit. Kita mulai dari dapur Bapak sendiri." Pada awalnya, beliau merasa ragu dengan pendekatan tersebut. Namun setelah menjalani kebiasaan rutin selama 3 minggu, dengan mengonsumsi salah satu jenis sayuran yang akan saya jelaskan pada hari ini, hasil yang diperoleh sangat mengejutkan. Kadar asam uratnya yang semula tinggi berhasil turun menjadi 6,5. Tidak hanya terjadi perbaikan pada hasil pemeriksaan laboratorium, tetapi kondisi fisik beliau juga terasa jauh lebih bugar. Saat ini, beliau sudah mampu bersepeda santai mengelilingi lingkungan tempat tinggalnya setiap pagi. Dengan ekspresi penuh kebahagiaan, beliau menyampaikan saat kunjungan kontrol terakhir, "Ternyata solusi yang saya butuhkan tidak serumit yang saya bayangkan, Dok. Saya sempat berpikir harus berhenti dari berbagai aktivitas. Ternyata cukup dengan pemilihan sayuran yang tepat." Mari kita mulai pembahasan dengan sayuran pertama, yaitu seledri. Bapak dan Ibu tentu sudah tidak asing lagi melihat seledri sebagai pelengkap dalam hidangan seperti sup atau bakso. Namun, tahukah Anda bahwa seledri memiliki potensi besar sebagai salah satu agen alami dalam membantu mengatasi asam urat? Seledri mengandung senyawa aktif yang dikenal sebagai 3N-butilvitalit. Meskipun istilah ini terdengar ilmiah, yang perlu dipahami adalah mekanisme kerjanya di dalam tubuh. Senyawa ini berfungsi layaknya penyedot yang membantu mengurangi penumpukan kristal asam urat di persendian, serta mendukung fungsi ginjal dalam proses ekskresi melalui urin. Saya memiliki pasien lain, sebut saja Pak Rudi dari Bandung, dengan usia sekitar 65 tahun. Beliau memiliki hobi bermain bulu tangkis, namun terpaksa menghentikan aktivitas tersebut akibat serangan asam urat. Setiap kali mencoba mengangkat raket, ia merasakan nyeri hebat pada lutut dan pergelangan kaki. Saya kemudian menyarankan beliau untuk rutin mengonsumsi jus seledri. Cara pembuatannya cukup sederhana, yaitu dengan mengambil 3 hingga 4 batang seledri segar, mencucinya hingga bersih, kemudian diblender bersama 1 gelas air. Setelah itu disaring dan diminum pada pagi hari saat perut masih kosong. Pada awalnya beliau mengeluhkan rasa yang agak pahit, namun saya menyarankan untuk menambahkan perasan lemon atau 1 sendok teh madu agar rasanya lebih dapat diterima. Hasilnya cukup signifikan. Dalam waktu 2 minggu, beliau sudah mampu kembali bermain bulu tangkis bersama rekan-rekannya.
Dengan penuh semangat, beliau mengatakan bahwa tubuhnya terasa lebih ringan dan seperti kembali muda. Lututnya tidak lagi terasa sakit saat melakukan lompatan. Hal ini menunjukkan bahwa seledri bukan sekedar bahan pelengkap masakan, melainkan memiliki nilai terapeutik yang cukup potensial. Agar manfaat seledri dapat diperoleh secara optimal, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pilihlah seledri yang masih segar dengan warna hijau cerah dan hindari yang sudah layu. Kedua, konsumsi dalam bentuk jus lebih dianjurkan dibandingkan hanya sebagai taburan, karena penyerapan zat aktifnya lebih maksimal. Ketiga, konsumsi 1 gelas per hari sudah mencukupi dan tidak disarankan berlebihan, karena dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti kembung. Keempat, bagi individu dengan riwayat tekanan darah rendah, perlu berhati-hati, karena seledri dapat menurunkan tekanan darah, sehingga sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga medis. Demikian pembahasan mengenai seledri sebagai sayuran pertama yang memiliki manfaat besar. Namun tentu saja seledri bukan satu-satunya pilihan. Masih terdapat jenis sayuran lain yang tidak kalah penting, bahkan mungkin sering Anda temukan setiap hari di dapur, namun kurang mendapatkan perhatian. Sayuran tersebut berperan seperti sistem pertahanan tubuh yang membantu mengatasi peradangan secara menyeluruh. Bapak dan Ibu sekalian, tentu Anda sudah mengenal bahan dapur kecil berwarna putih ini, yaitu bawang putih. Hampir seluruh masakan tradisional Indonesia menggunakan bawang putih sebagai bumbu dasar. Di balik aroma yang khas dan rasa yang kuat, bawang putih memiliki kandungan senyawa aktif yang sangat bermanfaat, terutama dalam membantu meredakan peradangan, termasuk pada kondisi rematik dan nyeri sendi akibat asam urat. Bawang putih mengandung senyawa yang disebut alisin. Senyawa ini memiliki mekanisme kerja sebagai anti-inflamasi alami yang membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Ketika sendi mengalami peradangan akibat penumpukan kristal asam urat atau reaksi autoimun, alisin berperan dalam menekan proses tersebut sehingga gejala nyeri dapat berkurang. Saya teringat dengan salah satu pasien, sebut saja Ibu Rahma dari Medan. Beliau sering menceritakan perkembangan kondisi suaminya, Pak Hasan, yang berusia sekitar 70 tahun. Sebelumnya, Pak Hasan mengalami kesulitan untuk berdiri dari posisi duduk karena nyeri pada sendi. Namun setelah rutin mengonsumsi bawang putih, kondisinya mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Saat ini beliau bahkan kembali aktif berkebun di halaman rumah. Kunci utama dari manfaat bawang putih terletak pada proses aktivasi alisin. Caranya adalah dengan menghancurkan atau menggeprek 2 hingga 3 siung bawang putih, kemudian didiamkan selama sekitar 10 menit sebelum dikonsumsi. Proses ini memungkinkan terbentuknya senyawa alisin secara optimal. Setelah itu, bawang putih dapat dikonsumsi dengan bantuan air hangat. Memang rasa yang dihasilkan cukup tajam dan menyengat, namun manfaat yang diberikan sebanding dengan ketidaknyamanan tersebut. Agar tetap aman, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Konsumsi sebaiknya dilakukan pada pagi atau malam hari. Bagi yang memiliki riwayat gangguan lambung, sebaiknya dikonsumsi setelah makan. Jumlah konsumsi yang dianjurkan adalah 2 siung per hari dan tidak berlebihan untuk menghindari efek samping seperti iritasi lambung. Selain itu, konsumsi dalam keadaan mentah lebih dianjurkan karena kandungan alisin lebih optimal dibandingkan jika sudah dimasak. Namun, jika tidak memungkinkan, bawang putih tetap dapat digunakan dalam masakan meskipun efeknya sedikit berkurang. Bagi individu yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin atau warfarin, disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter karena bawang putih dapat meningkatkan efek obat tersebut. Untuk mempermudah pemahaman, bayangkan tubuh seperti sistem instalasi listrik di dalam rumah. Ketika terjadi gangguan, dapat muncul percikan api yang berpotensi menyebabkan kerusakan. Peradangan dalam tubuh dapat dianalogikan sebagai percikan tersebut. Dalam hal ini, bawang putih berfungsi seperti alat pemadam yang siap mengendalikan api sebelum menyebar luas. Saya juga pernah menangani pasien lain, sebut saja Pak Andi dari Yogyakarta, yang berusia 62 tahun. Beliau sering mengalami gangguan tidur akibat nyeri pada kaki, terutama pada malam hari. Setelah menjalani konsumsi bawang putih secara rutin selama 1 bulan, kondisi tersebut berangsur membaik. Beliau menyampaikan bahwa kualitas tidurnya meningkat dan tidak lagi terganggu oleh rasa nyeri. Bahkan menurut istrinya, beliau kini lebih aktif dalam melakukan aktivitas pagi hari, seperti membersihkan halaman rumah. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam pola konsumsi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup.
Bawang putih yang sederhana dan terjangkau dapat menjadi salah satu alternatif dalam mendukung kesehatan sendi. Bapak dan Ibu sekalian, sejauh ini kita telah membahas dua bahan alami yang memiliki manfaat besar, yaitu seledri dan bawang putih. Keduanya berperan dalam membantu menurunkan kadar asam urat serta mengurangi peradangan. Namun pembahasan kita belum selesai. Masih terdapat bahan alami ketiga yang memiliki rasa hangat dan sering digunakan dalam minuman tradisional maupun jamu. Bahan tersebut adalah jahe. Jahe merupakan salah satu rempah yang telah lama digunakan dalam berbagai pengobatan tradisional di Indonesia. Selain berfungsi sebagai penghangat tubuh, jahe juga memiliki kandungan senyawa aktif bernama ginjerol. Senyawa ini berperan sebagai antiinflamasi alami yang membantu meredakan peradangan pada sendi. Ketika sendi mengalami pembengkakan, rasa panas dan nyeri, ginjerol bekerja untuk menekan respons peradangan tersebut sehingga gejala dapat berkurang. Selain itu, jahe juga memberikan efek hangat yang dapat meningkatkan kenyamanan tubuh secara keseluruhan. Saya teringat pada seorang pasien, sebut saja Pak Budi, seorang pensiunan nelayan dari Makassar yang berusia 64 tahun. Pada awal pemeriksaan, beliau mengeluhkan adanya bunyi pada lutut setiap kali melakukan gerakan tertentu, termasuk saat menjalankan ibadah. Bahkan, untuk duduk bersila pun terasa sangat sulit. Saya kemudian menyarankan beliau untuk mencoba ramuan yang sangat sederhana, yaitu wedang jahe. Cara membuatnya cukup mudah. Ambil jahe seukuran ibu jari, kemudian parut, lalu seduh dengan 1 gelas air panas. Tambahkan sedikit madu agar rasanya lebih nyaman dikonsumsi. Minumlah selagi hangat. Setelah menjalani kebiasaan ini secara rutin selama 3 minggu, Pak Budi kembali datang ke klinik dengan wajah yang tampak lebih cerah. Beliau mengatakan, "Dok, sekarang lutut saya sudah tidak berbunyi lagi saat rukuk dan sujud. Saya merasa lebih ringan, bahkan sudah bisa kembali berjalan santai bersama teman-teman di lingkungan rumah." Untuk mempermudah pemahaman, bayangkan sendi Anda seperti sebuah rumah kayu yang mengalami kebakaran kecil di salah satu sudutnya. Jika tidak segera ditangani, api tersebut akan membesar dan merusak seluruh bangunan. Dalam hal ini, jahe dapat diibaratkan sebagai petugas pemadam kebakaran yang datang membawa air untuk memadamkan api tersebut. Ketika disiramkan, api langsung mereda sehingga kerusakan dapat dicegah. Demikian pula dalam tubuh kita, peradangan yang awalnya kecil dapat berkembang menjadi lebih besar jika dibiarkan. Namun dengan konsumsi jahe secara rutin, proses peradangan tersebut dapat dikendalikan sejak dini. Selain kisah tersebut, saya juga memiliki pengalaman dengan pasien lain, sebut saja Ibu Lina, seorang wanita berusia 67 tahun dari Bekasi. Pada awalnya, beliau datang dengan kondisi harus menggunakan tongkat dan mengalami kesulitan berjalan jauh. Setiap pagi, lututnya terasa kaku. Bahkan untuk menuju dapur pun membutuhkan bantuan anggota keluarga. Saya menyarankan beliau untuk mengonsumsi kombinasi jus jahe dan wortel secara rutin. Hasilnya sangat menggembirakan. Setelah 2 bulan, beliau mengirimkan foto melalui pesan yang memperlihatkan dirinya sedang berjalan santai bersama cucu-cucunya di area terbuka. Dalam pesannya, beliau menuliskan bahwa dirinya merasa seperti mendapatkan kehidupan baru. Sebelumnya hanya bisa duduk di rumah, kini sudah dapat bergerak lebih aktif dan menikmati kebersamaan dengan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sederhana dapat memberikan dampak yang besar terhadap kualitas hidup. Namun, pembahasan kita tidak berhenti di sini. Selain jahe, masih ada satu jenis sayuran lain yang sering dianggap biasa, padahal memiliki manfaat yang tidak kalah penting. Sayuran ini sering dijadikan pelengkap lalapan atau campuran dalam masakan sederhana. Padahal perannya dalam tubuh dapat diibaratkan seperti spons yang menyerap zat-zat yang tidak dibutuhkan, termasuk kelebihan asam urat. Sayuran tersebut adalah kubis atau kol. Bapak dan Ibu sekalian, kubis merupakan sayuran yang sangat mudah ditemukan dan sering hadir dalam berbagai hidangan. Meskipun terlihat sederhana, kubis memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi penderita asam urat dan rematik. Kubis bekerja seperti penyerap alami yang membantu mengikat zat berlebih dalam tubuh, termasuk asam urat, kemudian mendukung proses pembuangannya melalui sistem ekskresi. Selain itu, kubis mengandung vitamin C yang berperan sebagai antioksidan, membantu melawan radikal bebas, serta mendukung proses detoksifikasi dalam tubuh.
Meskipun sering dianggap sebagai bahan makanan murah, sebenarnya kubis memiliki potensi besar dalam menjaga kesehatan sendi. Saya pernah menangani pasien bernama Pak Budi Santoso, seorang pedagang dari Solo yang berusia 63 tahun. Beliau mengalami pembengkakan pada jari-jari tangan sehingga kesulitan melakukan aktivitas seperti menulis atau bekerja. Kondisi tersebut sempat membuatnya putus asa. Saya kemudian menyarankan beliau untuk rutin mengonsumsi kubis mentah sebagai lalapan setiap hari. Awalnya beliau merasa ragu, namun tetap mencoba. Setelah 1 bulan, pembengkakan pada jari-jarinya mulai berkurang secara bertahap. Saat melakukan kontrol, beliau menyampaikan dengan penuh rasa syukur bahwa kini sudah dapat kembali beraktivitas tanpa rasa nyeri. Bahkan keluarganya pun juga melihat perubahan signifikan pada kondisi beliau. Untuk memudahkan pemahaman, kubis dapat diibaratkan seperti filter air di rumah. Ketika air yang kotor melewati filter, kotoran akan tertahan sehingga air yang keluar menjadi lebih bersih. Demikian pula dengan kubis, yang membantu menyaring zat berlebih dalam tubuh dan mendukung pengeluarannya, sehingga kondisi tubuh menjadi lebih seimbang dan sehat. Ada pula pengalaman dari pasien lain, sebut saja Ibu Sari, berusia 61 tahun dari Yogyakarta. Beliau telah lama mengalami nyeri pada pergelangan tangan, sehingga kesulitan menggendong cucunya. Setelah rutin mengonsumsi kubis mentah setiap hari, dalam waktu sekitar 3 minggu, beliau merasakan perbaikan yang signifikan. Saat kembali berkonsultasi, beliau datang bersama cucunya, dan dengan penuh kebahagiaan mengatakan bahwa kini sudah bisa menggendong tanpa rasa sakit. Hal ini menunjukkan bahwa bahan sederhana yang mudah ditemukan dapat memberikan manfaat yang besar apabila digunakan dengan tepat. Bapak dan Ibu sekalian, sejauh ini kita telah membahas 4 jenis bahan alami, yaitu seledri, bawang putih, jahe, dan kubis. Keempatnya memiliki peran penting dalam membantu menurunkan kadar asam urat serta mengurangi peradangan pada sendi. Selanjutnya, kita akan membahas sayuran kelima yang tidak kalah penting. Sayuran ini memiliki warna oranye cerah dan dikenal kaya akan vitamin A serta antioksidan. Selain bermanfaat untuk kesehatan mata, sayuran ini juga berperan dalam menjaga kesehatan sendi dan melindunginya dari kerusakan. Sayuran tersebut adalah wortel. Bapak dan Ibu tentu sudah sangat familiar dengan wortel. Sayuran ini sering digunakan dalam berbagai masakan, seperti sup atau dikonsumsi dalam bentuk jus. Kandungan utama dalam wortel adalah beta-karoten, yang akan diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Senyawa ini berfungsi sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh, termasuk jaringan sendi, dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, wortel juga berperan dalam mendukung regenerasi jaringan, termasuk tulang rawan yang terdapat pada sendi. Jika diibaratkan, wortel berfungsi seperti lapisan pelindung yang menjaga sendi agar tidak mudah mengalami kerusakan akibat proses peradangan atau penumpukan asam urat. Selain itu, wortel juga berperan dalam menjaga fungsi ginjal, yaitu organ yang memiliki tanggung jawab penting dalam proses pembuangan kelebihan asam urat dari dalam tubuh. Saya ingin membagikan kisah inspiratif dari salah satu pasien, sebut saja Ibu Rina, seorang ibu rumah tangga yang berusia sekitar 60 tahun. Beliau sebelumnya aktif mengikuti kegiatan senam lansia di lingkungan tempat tinggalnya. Namun, beberapa waktu terakhir ia terpaksa berhenti karena sering merasakan nyeri pada lutut. Kondisi tersebut membuatnya merasa sedih, karena tidak lagi bisa bergerak dengan leluasa bersama rekan-rekannya. Saya kemudian menyarankan beliau untuk rutin mengonsumsi jus wortel yang dipadukan dengan sedikit jahe. Cara pembuatannya cukup mudah. Ambil 2 buah wortel ukuran sedang, kupas dan cuci hingga bersih, kemudian blender bersama 1 gelas air. Tambahkan parutan jahe seukuran ibu jari, dan jika diperlukan, tambahkan 1 sendok teh madu untuk meningkatkan cita rasa. Minuman ini dianjurkan untuk dikonsumsi setiap pagi secara rutin. Setelah menjalani kebiasaan tersebut selama 1 bulan, Ibu Rina kembali datang dengan kondisi yang jauh lebih baik. Dengan wajah yang tampak lebih cerah, beliau mengatakan bahwa kini sudah bisa kembali mengikuti senam tanpa khawatir akan nyeri pada lutut. Ia bahkan merasa tubuhnya lebih ringan dan bertenaga, seolah mendapatkan kembali vitalitasnya. Menariknya, beliau juga mengajak beberapa temannya untuk mencoba kebiasaan sehat ini. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berinteraksi. Dari 5 jenis sayuran yang telah kita bahas, yaitu seledri, bawang putih, jahe, kubis, dan wortel, mana yang paling sering tersedia di dapur Anda? Silahkan tuliskan pilihan Anda di kolom komentar,
serta sayuran mana yang ingin Anda coba terlebih dahulu. Setelah Anda mengonsumsinya secara rutin, jangan ragu untuk membagikan pengalaman Anda agar dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Selain itu, Anda juga dapat membagikan informasi ini kepada keluarga atau kerabat melalui berbagai media komunikasi, seperti grup WhatsApp, arisan, maupun komunitas lainnya. Bisa jadi, informasi sederhana ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sedang mengalami keluhan serupa. Perlu diingat, usia bukanlah satu-satunya penentu kondisi kesehatan. Tubuh memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan memperbaiki diri jika diberikan dukungan yang tepat. Jangan biarkan asam urat dan rematik mengurangi kualitas hidup Anda. Berdasarkan pengalaman saya, banyak pasien lanjut usia yang mampu kembali aktif dan bersemangat hanya dengan melakukan perubahan sederhana dalam pola makan, khususnya dengan menambahkan sayuran sehat secara rutin. Ada yang sebelumnya mengalami keterbatasan dalam berjalan, kini mampu melakukan perjalanan ibadah. Ada pula yang sebelumnya tidak dapat bermain dengan cucu, kini justru menjadi lebih aktif dibandingkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kecil dapat memberikan dampak yang besar. Oleh karena itu, mulailah dari sekarang. Pilih salah satu dari sayuran yang telah dibahas dan jadikan sebagai bagian dari konsumsi harian Anda. Lakukan secara konsisten dan perhatikan perubahan yang terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga setiap informasi yang Anda dengarkan hari ini bisa menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan adalah bentuk kepedulian terbesar untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Saya pamit undur diri. Jangan tunda untuk hidup lebih sehat, karena waktu dan kesehatan adalah dua hal yang tidak bisa diulang. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga dan orang yang Anda sayangi. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Salam hangat dan sehat selalu dari Lingkup Sehat.